Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengelolaan manajemen stres. Kelompok ini yang pertama ada Anggi Purwanti, Jod Asyura Yuzirma, dan saya Fitri Budiasuti, dan terakhir ada Nia Rizka Rahmawati. Selanjutnya, pertama ada pengelolaan manajemen stres. Pengelolaan manajemen stres disebut juga coping. Menurut Lazarus dan Volkmann, coping adalah proses mengelola tuntutan internal dan eksternal yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan diri individu. Coping terdiri atas upaya-upaya yang berorientasi kegiatan dan indera psikis untuk mengelola seperti menuntaskan, tabah, mengurangi, dan meminimalkan. Faktor eksternal dari coping ini adalah sumber yang nampak seperti uang dan waktu dan dukungan sosial. Faktor internalnya itu seperti faktor kepribadian dan gaya coping yang sudah biasa. Kegiatan coping diantaranya ada mengurangi kondisi lingkungan yang berbahaya, bersikap toleran terhadap kenyataan yang negatif, memelihara citra diri yang positif, memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Manfaat dari coping ini sendiri adalah berfungsi sebagai aspek psikologis dan dapat melakukan kembali kegiatan sehari-hari dan perubahan fisiologis termasuk penyembuhan penyakit. Dukungan sosial. Dukungan sosial ini adalah bentuk eksternal dari coping. Dukungan sosial dapat diartikan dengan pemberian bantuan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat. Fungsi dari dukungan sosial adalah emotional support, yaitu meliputi pemberian curahan kasih sayang, perhatian dan kepedulian. Appracial support, yaitu bantuan orang lain untuk menilai dan mengembangkan kesadaran akan masalah yang dihadapi dan memberi umpan balik tentang hikmah di balik masalah tersebut. Yang ketiga ada informational support, yaitu meliputi nasihat dan diskusi tentang pemecahan masalah. Yang keempat ada instrumental support, yaitu bantuan material seperti memberikan bantuan tempat tinggal, meminjamkan uang, dan menyertakan berkunjung ke biro layanan sosial. Kemudian ada hardness. Hardness ini merupakan faktor internal yang sudah ada dalam diri seseorang tersebut. Hardness dapat diartikan sebagai tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap komitmen, international locus control, dan kesadaran akan tantangan. Susan Koplesa sebagai pencetus hardness menjelaskan ketiga karakteristik tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen, yaitu keyakinan seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kedua ada internal locus control, yaitu dimensi kepribadian tentang keyakinan atau persepsi bahwa keberhasilan dan kegagalan disebabkan oleh faktor internal. Yang ketiga ada challenge, yaitu kecenderungan persepsi seseorang terhadap situasi atau tuntutan yang sulit atau mengancam sebagai satu peluang yang harus dihadapi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hardness berkorelasi positif dengan kesehatan fisik dan mental. Dan orang yang memiliki tipe kepribadian hardness terlepas dari perasaan-perasaan yang negatif. Optimisme merupakan suatu kecenderungan umum untuk berharap hasil-hasil yang baik. Sikap optimisme memungkinkan seseorang dapat mengkopi stres lebih efektif. Michael Scare dan Carlos Carver menemukan penelitiannya terhadap para mahasiswa bahwa korelasi antara sikap optimis dan kesehatan fisik itu sangat baik. Kemudian ada humoris. Orang yang senang humor cenderung lebih toleran dalam menghadapi situasi stres daripada orang yang tidak senang humor. McRae menemukan 40% sikap humor dapat mengurangi stres. Beberapa orang ahli psikologi juga sudah lama memperkirakan bahwa humor adalah respon coping yang positif. Dalam hal ini, Martin dan Lefroy menemukan bahwa humor dapat berfungsi
Berevolusi mengurangi dampak negatif stres terhadap suasana hati atau perasaan seseorang. Jadi orang yang humoris itu biasanya dia jarang sakit. Coping positif atau konstruktif. Ciri-cirinya menghadapi masalah secara langsung, mengevaluasi alternatif secara rasional dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, menilai atau mempersepsikan situasi stres didasarkan kepada pertimbangan yang rasional. Yang ketiga, mengendalikan diri atau self-control dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Metode atau pendekatan coping positif yang pertama ada rasional emotif terapi. Itu suatu pendekatan terapi yang memfokuskan kepada upaya untuk mengubah pola berpikir klien yang irasional sehingga dapat mengurangi gangguan emosi atau perilaku yang maladaptif. Contoh pikiran irasional itu seperti saya harus dicintai atau dikasih sayangi oleh semua orang. Saya harus tampil sempurna dalam setiap keadaan. Orang lain harus memperlakukan saya dengan baik dan ada segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan cara yang saya senangi. Seseorang yang berpikiran irasional akan rentan mengalami stres, sebab suasana kehidupan nyata sangat berbeda dengan apa yang dia inginkan. Gagasan Ellis tentang hal tersebut dirumuskan dalam teori ABC atau Activating Event, Belief System, dan Consequence. Yang pertama ada Activating Event, merupakan peristiwa yang dipandang menjadi sumber stres, seperti kegagalan memperoleh prestasi yang baik atau promosi kenaikan pangkat, diberhentikan dari pekerjaan, dan kemacetan lalu lintas. Kemudian ada belief system, yaitu keyakinan atau persepsi tentang peristiwa positif atau negatif, rasional atau irasional. Yang ketiga ada consequence, adalah dampak baik, emosi maupun perilaku dari cara berpikir apakah positif atau negatif. Kemudian yang kedua, ada meditasi. Meditasi merupakan latihan mental untuk memfokuskan kesadaran atau perhatian dengan cara yang non-analitis. Meditasi sudah banyak digunakan sebagai metode untuk mengatasi stres. Bentuk dari meditasi seperti yoga, zen, dan transcendental. Ketiga bentuk pendekatan meditasi tersebut berakar dari agama Hindu, Buddha, dan Tao. Sebagai contoh, beberapa langkah dari teknik transcendental meditation. Yang pertama, duduk dalam posisi yang menyenangkan dengan mata tertutup. Kedua, secara penuh konsentrasi atau khusyuk, kemudian membaca mantra. Dalam Islam, berdoa atau berzikir. Yang ketiga, ada relaksasi. Menurut penelitian para ahli, seperti Lehrer dan Wolkoff, relaksasi dapat mengatasi kekalutan emosional dan mereduksi masalah fisiologis atau gangguan atau penyakit fisik. Herbert Benson, seorang ahli kardiologi di Sekolah Kesehatan Harvard, mengemukakan langkah-langkah relaksasi sebagai berikut. Pertama, duduklah dengan tenang dalam posisi yang nyaman. Kemudian tutuplah mata Anda. Buatlah rileks semua otot-otot Anda, mulai dari kaki sampai ke wajah Anda. Setelah itu, bernapaslah melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Setelah itu, katakan satu dan seterusnya secara berulang-ulang. Lakukan langkah-langkah tersebut selama 10 hingga 20 menit. Keempat, mengamalkan ajaran agama sebagai wujud keimanan kepada Tuhan. Seorang manusia yang taat beribadah dan memahami makna substansi dari ibadah tersebut, maka dia akan memiliki sifat-sifat pribadi yang positif, sehingga dia mampu mengelola hidup dan kehidupannya, baik dalam tataran personal maupun sosial, secara sehat, bermanfaat, serta mampu menghadapi situasi stres secara positif dan konstruktif. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah stres, diantaranya, pertama, memahami tingkat stres sendiri. Kedua, memahami faktor-faktor yang menyebabkan stres. Ketiga, menemukan alternatif solusi stres yang dihadapi.
Kemudian, beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah stres diantaranya, pertama, mengubah persepsi yang negatif terhadap sesuatu. Kedua, menurunkan kadar minat atau keinginan terhadap sesuatu. Ketiga, menghilangkan pola berpikir yang irasional. Keempat, berpikir positif dalam artian tidak berburuk sangka. Kelima, mencari dukungan sosial, memperbanyak teman yang baik akhlaknya. Keenam, mengelola kehidupan sehari-hari secara sehat dan teratur. Ketujuh, merawat kesehatan diri dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama. Kedelapan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terakhir, mengamalkan ajaran agama. Kemudian ada coping negatif. Menurut Wheaton dan Lloyd, coping negatif terdiri dari, yang pertama ada giving up atau withdraw, yaitu melarikan diri dari kenyataan atau situasi stres. Contohnya, sikap adaptif, kehilangan semangat atau perasaan tak berdaya, dan meminum minuman keras atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kedua, memanjakan diri sendiri atau indulging yourself, yaitu berperilaku konsumerisme yang berlebihan seperti makan makanan enak, merokok, meminum minuman keras, dan menghabiskan uang untuk berbelanja. Yang ketiga, agresif, yaitu berbagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat, mencela diri sendiri atau blaming yourself, yaitu mencela atau menilai negatif terhadap diri sendiri sebagai respon terhadap frustrasi atau kegagalan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Yang terakhir, kemudian mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism itu terdiri dari menolak kenyataan dengan cara melindungi diri dari suatu kenyataan yang tidak menyenangkan, seperti seorang perokok mengatakan bahwa rokok merusak kesehatan hanya teori belaka. Kemudian berfantasi, intelektualisasi atau rasionalisasi, dan overcompensation. Selanjutnya, orang yang mengamalkan ibadah dapat terhindar dari mental yang tidak sehat. Orang yang sholat telah memiliki komitmen yang kuat untuk satu, menerima secara ikhlas atau ridho terhadap semua ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah. Ketiga, bersabar dalam menghadapi segala musibah atau cobaan hidup. Keempat, menjauhi semua perbuatan fahsya dan mungkar. Terkait upaya mengelola stres dan depresi, Dadang Hawari mengemukakan beberapa terapi sebagai berikut. Yang pertama ada psikoterapi psikiatrik, yaitu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri dan memperkuat fungsi ego. Yang kedua ada psikoterapi keagamaan, yang bertujuan untuk memperkuat keimanan pasien kepada Tuhan. Selanjutnya ada psikofarmaka atau farmakoterapi, yaitu memberikan terapi kepada pasien melalui obat antidepresan. Selanjutnya terapi somatik, memberikan obat-obatan yang ditunjukkan kepada keluhan atau kelainan fisik atau organ. Selanjutnya terapi relaksasi, yaitu bertujuan untuk membantu pasien memperoleh kenyamanan baik fisik maupun mental, biasanya menggunakan hipnotis. Selanjutnya terapi perilaku, yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku pasien terhadap objek yang menakutkan melalui prinsip desensitizasi. Sementara Lacan dan Jan Faucett mengemukakan cara-cara mereduksi stres sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan rasa humor. Yang kedua, belajar memahami tanda-tanda stres sendiri, seperti perasaan yang mau marah, sakit kepala, makan berlebihan, atau senang mengonsumsi alkohol. Selanjutnya ada mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan stres, baik internal maupun eksternal. Yang keempat ada bersikap realistis dalam menghadapi kehidupan. Kelima,
membuat skala prioritas dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Yang keenam, menaruh perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketujuh, berhenti mengonsumsi minuman yang mengganggu kesehatan. Selanjutnya, mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang sehat. Selanjutnya, tidak mencampur adukan stres di pekerjaan dengan stres di rumah. Selanjutnya, belajar beberapa teknik relaksasi. Dan yang terakhir, memahami bahwa Anda memerlukan bantuan seorang profesional pada saat Anda tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi, seperti perceraian, sakit, dan PHK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.